Bagi saudara-saudara yang tidak patuh terhadap keputusan tertinggi organisasi terakhir, yaitu Parapatan Luhur tahun 2017, dan lebih memilih bergabung dengan Pak Taufik yang menyusun kepengurusan sendiri, menyusun organ-organ sendiri, sehingga pada saat itulah Pak Taufik menyusun organisasinya sendiri. Nah, sehingga secara otomatis anggota kami yang memilih mengikuti organisasinya Pak Taufik, dia kehilangan keanggotaannya. Itu ya. Jadi tidak bisa kita berada pada dua organisasi yang berbeda ya. Kita harus memilih. Nah, kemudian putusan perdata yang sore hari ini kita terima itu akan berimplikasi kepada langkah selanjutnya, yaitu kami akan melaksanakan hak-hak yang ada di kami. Ya, kami akan melakukan penegakan hukum. Tapi kami beritakan kepada seluruh warga Satrate dimanapun kita berada, mari kembali ke rumah besar. Ini Saudara Wiratama ini sudah menyambut saudara, menunggu saudara sebelum penegakan hukum akan kami laksanakan. Dan ingat, begitu penegakan hukum ini kita laksanakan, akan kita tegakkan, maka di saat itu pula pintu itu tertutup rapat. Dan anggota yang ada di luar kami itu otomatis akan berhenti keanggotaannya. Saya ulangi, anggota yang di luar SHT Trate yang ada di kami, maka otomatis keanggotaannya akan berhenti, ya, tidak diakui oleh kami. Sehingga masih ada waktu sebelum penegakan hukum akan kami tegakkan. Dan ingat bahwa kami masih mempunyai rasa yang sama, yaitu bahwa semua saudara, dan saya berharap bahwa ya di tempat inilah kita akan bisa saling berpelukan lagi, menjadi saudara lagi. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, ya, penegakan hukum akan kami tegakkan. Terima kasih. Saudara, sebentar lagi kita akan mengadakan Parapatan Luhur di 2021 ini, ya. Pada saat itulah maka akan keluar rekomendasi organisasi, di mana rekomendasi tersebut akan kita laksanakan serempak kepada pengurus yang ada di seluruh Indonesia. Nah, apa itu rekomendasinya? Salah satunya adalah apa yang akan kami berikan dengan putusan perdata yang kita terima sore hari ini. Ingat, dua konstruksi, badan hukum dan merek ini ada di kami, sehingga itu adalah menjadi rekomendasi dari Parapatan Luhur 2021. Saudara, kapan waktunya itu, maka tunggu surat resmi dari kami. Dan sebelum itu, mari, ini masih ada kesempatan lah untuk kita kembali. baik, dalam kesempatan ini saya jelaskan bahwa implikasi terhadap turunnya dua perkara yang sudah inkrah. Saudara, permasalahan dua organisasi yang sama-sama bernama Satrate itu sudah selesai. Pada saat ini hanya ada satu organisasi yang bernama Persaudaraan Setia di Trate, yaitu kami yang diketuai oleh Mas Murjoko dan ketua dewannya Mas Isbiantoro. Bagi saudara-saudara yang tidak patuh terhadap keputusan tertinggi organisasi terakhir, yaitu Parapatan Luhur tahun 2017, dan lebih memilih bergabung dengan Pak Taufik yang menyusun kepengurusan sendiri, menyusun organ-organ sendiri, sehingga pada saat itulah Pak Taufik menyusun organisasinya sendiri. Nah, sehingga secara otomatis anggota kami yang memilih mengikuti organisasinya Pak Taufik, dia kehilangan keanggotaannya. Itu ya. Jadi tidak bisa kita berada pada dua organisasi yang berbeda ya. Kita harus memilih. Nah, kemudian terkait dengan ajakan dari sesepuh-sesepuh kami untuk memberi waktu pada mereka yang masih punya rasa untuk kembali, menurut hemat saya
karena mereka juga masih memiliki ajaran yang sama, ya silahkan cari pintu masuk lewat mana, kreativitas masing-masing, tapi tentu dengan tata cara yang baik. Bagi saya, kesatria itu bukan yang tidak pernah salah, bukan yang tidak pernah kalah, tetapi kesatria itu tahu harus berbuat apa pada saat dia salah dan pada saat dia kalah. Soal salah dan benar tidak usah diperdebatkan lagi. Kita hidup di negara Indonesia yang bernegara hukum. Ketika ada perdebatan soal benar salah, tempat menguji yang disepakati semua adalah di pengadilan. Dan pada saat ini sudah diputuskan yang benar adalah kami, yang menang adalah kami. Begitu. Ada tambahan pertanyaan? Tidak ada upaya hukum lagi Pak ya, pihak sana? Kemungkinan upaya hukum yang akan dilakukan pihak sana adalah PK. Tapi silakan ditanyakan kepada ahli hukum yang mungkin netral. Tapi setahu saya, PK tidak menghalangi eksekusi. Ya, dikatakan inkrah itu adalah ketika kasasi diputus. Sedangkan merek persoalan Trate yang kita miliki telah diputus pada tanggal 26 Januari, sedangkan pembatalan badan hukum mereka pada tanggal 5 Februari. Itu ya. Untuk tanggal persisnya nanti silakan dicek ya. Nah, untuk pembatalan badan hukum yang baru kita terima kemarin pemberitahuannya lewat SIPP, itu sebenarnya tidak ada implikasinya kepada kami, tapi implikasinya kepada mereka. Apa? Semua perbuatan hukum yang mereka lakukan dengan legal standing badan hukum itu menjadi batal. Salah satunya adalah menerima pengalihan merek PSHT plus lukisan di kelas 25 dan melaporkan toko-toko kami di Lampung itu menjadi otomatis gugur. Sehingga dalam kesempatan ini mohon kepada yang terhormat Kapolda Lampung, meskipun salinan putusan belum kami terima, tapi pembatalan badan hukum dari pelapor Pak Taufik, badan hukum mereka sudah inkrah dibatalkan. Mohon perkara tersebut segera dihentikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam persaudaraan. Trate Jaya. Saudara, perlu saya sampaikan ada kabar gembira yang hari ini untuk kita semua, di mana kasasi gugatan merek dari Mas Taufik ya selaku yang mendapat sebagai ketua umum itu sudah turun dan hasilnya adalah ditolak. Dengan demikian maka ini sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan oleh pemilik merek atas apa yang menjadi haknya. Untuk itu kami akan melaksanakan itu dan saya berharap saudara-saudara yang ada di seluruh dunia warga Trate, mari ya kembali ke rumah besar kita. Logo merek yang dipakai itu adalah milik Trate Pusat Madiun yang diketuai oleh Mas Murdoko dan Mas Idiantoro selaku Ketua Dewan Pusat. Menambahkan bahwa permasalahan dengan kelompok yang diketuai oleh Mas Taufik pada hakikatnya sudah selesai, sudah final. Ya tinggal masalah kecilnya ini yang akan kita selesaikan. Organisasi Trate yang sah adalah yang diketuai oleh Mas Murdoko. Ya. Perlu diketahui bahwa gugatan yang ditolak itu tidak hanya soal nama dan logo PSHT saja di kelas 41, tetapi juga termasuk nama dari perkumpulan mereka. Itu juga ditolak, sehingga mereka tidak boleh memakai nama persaudaraan Setiadi Trate untuk perkumpulan apapun yang mereka pakai. Ini ya, barangkali mereka kemarin masih menduga-duga bahwa ini hanya soal kelas 41 saja, kelas yang lain mereka masih bisa pakai, itu salah. Saya kira itu. Terkait
mereka menerima pengalihan merek PSHT plus lukisan dari sebuah badan hukum PSHT 1922 yang diketuai Pak Bagio TA. Dulur, saya kasih tahu ya. PSHT 1922 itu sudah dibatalkan oleh Mas Taufik selaku Ketua Umum PSHT waktu itu sebelum diganti. Putusannya ingkrah tahun 2018. Bagaimana mungkin sebuah badan hukum yang sudah tidak ada bisa mendaftarkan sebuah merek pada tahun 2019? Dan bagaimana mungkin badan hukum yang sudah tidak ada bisa mengalihkan haknya kepada badan hukum lain di tahun 2020? Jadi merek itu tidak kita permasalahkan ya karena memang sebenarnya terlalu mudah ya, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tetapi pada saat ini mereka menggunakan merek hasil kejahatan ini untuk melaporkan tokoh-tokoh Isatrate di Lampung. Mungkin inilah saatnya kita mempermasalahkan merek itu. Itu. Saudara, mari kita jaga kesatuan dan kekompakan, jaga seduluran, kita semakin solid dan pastikan bahwa Isatrate yang jenengan ikuti adalah Isatrate yang dipimpin Mas Joko dan SS Biantos Ketua Dewan Pusat, sebab beliaulah saat ini yang memiliki legalitas hak paten berupa logo Persaudaraan Siti Trate, tulisan Setiati Trate dan tulisan Persaudaraan Siti Trate. Jadi jangan ragu, yakinkan pada diri kalian sendiri, ajak dulur-dulur kembali dan saya yakin semua akan selesai. Pastikan itu sah dan tidak melanggar hukum. Terima kasih. Isatrate Pusat Madiun Jaya.